warga Jakarta, selamat datang di Berita Jakarta Podcast yang penuh inspirasi dan wawasan. Di episode kali ini kita akan ngobrol hal yang menarik tentang perjalanan sukses Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi Pegangsaan 2 ini adalah sebuah kelurahan yang ada di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Di mana wilayah ini telah mengalami transformasi luar biasa melalui program penataan kawasan yang berhasil dan juga inspiratif. Jadi mari kita telusuri lebih dalam tentang bagaimana kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat yang menjadi kunci kesuksesan dalam menciptakan perubahan positif di Kelurahan Pegangsaan 2. Untuk itu, kita tanya langsung saja dengan Ibu Lurah Pegangsaan 2 yang sudah hadir di studio kita hari ini. Terima kasih sudah hadir, Ibu Vera, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Baik ya, semangat banget ya. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini tentang hebatnya Kelurahan Pegangsaan 2. Tapi kalau boleh tahu, Ibu lagi sibuk apa saja akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini pastinya salah satunya Kelurahan Pegangsaan 2 ini mewakili DKI Jakarta untuk lomba kelurahan tingkat regional wilayah 2 Jawa Bali tahun 2023. Baru saja kemarin hari Selasa kita melaksanakan klarifikasi lapangan untuk lomba kelurahan tingkat regional. Dan ini masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Kami masih deg-degan, masih menunggu kabar dari hasil pleno yang nantinya tim juri akan laksanakan. Bisa nggak ya lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap paparan, karena dari 5 wilayah kota yang 5 wilayah di provinsi yang ikut regional Jawa Bali itu nantinya untuk masuk ke paparan hanya dipilih 3 kelurahan yang mewakili. Dan ini yang Ibu tahu sudah ada berapa kelurahan yang memang ikut serta dalam perlombaan ini? Jadi saat klarifikasi lapangan itu ada 5. Jadi sebelumnya di regional 2 Jawa Bali itu ada 7 kelurahan yang mewakili untuk masing-masing provinsi. Nah setelah itu dilaksanakan proses untuk penilaian administrasi, diseleksi hanya menjadi 5 untuk dilaksanakan klarifikasi lapangan. Dan kami salah satu dari 5 kelurahan yang ikut dalam klarifikasi lapangan. Nah, mohon doanya juga nih, semoga kami bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu paparan. Jadi insya Allah mewakili DKI Jakarta di regional 2. Wah, kita juga turut mendoakan ya pemirsa dan seluruh warga Jakarta yang saat ini menyaksikan, mudah-mudahan ini Pegangsaan 2 bisa menjadi wakil DKI Jakarta untuk masuk ke tahap berikutnya, atau mungkin juga kelurahan-kelurahan lain juga gitu ya. Nah berarti setelah tahap paparan, apakah langsung diumumkan juaranya siapa, atau masih ada tahap lain lagi yang memang harus dilewati oleh Kelurahan Pegangsaan 2? Iya, jadi tahap paparan itu adalah tahap terakhir. Jadi sebelumnya kami sudah administrasi, sudah klarifikasi lapangan. Nah saat paparan hanya dipilih 3 kelurahan dari 7 kelurahan yang sudah mengikuti tahap seleksi sebelumnya. Nah 3 kelurahan ini otomatis akan menjadi juara 1, 2, 3. Tapi siapa yang juara 1 itu masih berarti ini 1 langkah lagi menjadi juara. Kita doakan tentunya ya warga Jakarta. Nah, Eva pengen tahu juga sebetulnya Bu Vera. Jadi dengar-dengar ceritanya memang Kelurahan Pegangsaan 2 ini ada banyak sekali hal-hal yang diunggulkan. Salah satunya adalah, kita bahas mungkin satu-satu ya, tentang government-nya yang sudah mulai merambah digitalisasi. Kemudian juga pemberdayaan masyarakatnya juga luar biasa. Belum lagi ada banyak produk-produk yang bahkan katanya sudah ke mancanegara. Kita akan konfirmasi nanti ya. Kita akan bahas satu-satu dulu sekarang tentang yang digitalisasi. Apakah betul Kelurahan Pegangsaan 2 ini sudah menjadi e-government atau seperti apa lebih lengkapnya? Kalau untuk e-government di Kelurahan Pegangsaan 2 betul, kami sudah melaksanakan digitalisasi ya. Digitalisasi baik itu untuk administrasi perkantoran maupun untuk pelayanan kepada masyarakat. Tentunya ini juga menjadi kami menggunakan apa yang sudah diberikan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, dari pengembangan aplikasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi ada kurang lebih ada 20 sistem aplikasi yang kami gunakan dalam pelaksanaan e-government milik pemerintah
DKI Jakarta yang tentunya di kelurahan kami juga gunakan. Seperti contohnya mungkin yang sering dengar CRM ya, cepat respon masyarakat, Jak Evo untuk pelayanan. Nah, selain itu kami juga melakukan pengembangan pelayanan digital di Kelurahan Pegangsaan 2 memiliki website pegangsaan2.id, dan juga bukan hanya website nih sebagai sumber untuk informasi ya, pelayanan, informasi pelayanan, informasi kegiatan, untuk pengaduan juga gitu ya. Tapi ini juga kami kembangkan untuk kepada ketua RW di wilayah Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi Kelurahan Pegangsaan 2, kalau boleh saya cerita sedikit, ini merupakan kelurahan yang terbanyak seprovinsi DKI Jakarta untuk jumlah RW-nya. Jadi kami Kelurahan Pegangsaan 2 memiliki 27 RW. Nah, untuk memudahkan RW dalam memilih kapan akan dilaksanakannya pemilihan RT RW di lingkungannya, kami mengembangkan di dalam website kami itu adalah Sijali, Sistem Informasi Jadwal Pemilihan RT RW. Jadi memudahkan nih untuk RW dan RT, tidak perlu lagi WhatsApp ya. Kalau sekarang kan WhatsApp tanyain jadwal gitu ya, tapi bisa langsung memilih sendiri. Jadi kalau misalkan untuk slot di hari Senin sudah penuh gitu ya, jadi bisa dipilih di waktu yang lainnya. Nah, itulah memudahkan pelayanan kepada masyarakat ya tentunya. Dan tidak hanya di level kelurahan, tapi sampai dengan level RW, kami memiliki RW yang sudah memiliki website juga. Wow. rw-12.id. Jadi ini merupakan RW mungkin satu-satunya ya di DKI Jakarta, bahkan di Indonesia, yang sudah memiliki website rw-12.id. Bukan hanya website, tapi juga aplikasi warga RW12. Jadi aplikasi warga RW12 ini sudah bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Jadi mau Android maupun iPhone sudah bisa. Nah, ini untuk warga RW12 dalam memberikan pelayanan secara digital ya tentunya. Jadi ada 4 yang bisa digunakan dalam aplikasi pelayanan warga ini. Ada untuk pembayaran iuran lingkungan, ada untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi pengantar RT RW itu ya, kalau Mbak Eva ini udah pernah bikin pengantar RT RW, pasti nunggu nih RT-nya datang dulu ya, belum lagi RT-nya yang kerja gitu ya. Nah, kalau ini bisa langsung melalui handphone, upload untuk dokumen-dokumennya, dan pengantar RT RW-nya sudah ditandatangani digital. Sudah ditandatangani digital oleh Ketua RT dan RW di RW 12. Nah, selain pelayanan digital dan juga pengaduan. Jadi kalau DKI Jakarta punya CRM ya, nah RW12 juga di dalam aplikasinya ada untuk kanal pengaduan. Nah, tidak hanya untuk pengaduan saja, tetapi juga ada yang sangat penting nih, saya rasa sangat penting dan mudah-mudahan bisa dicontoh untuk semuanya. Ini ada fitur untuk panic button. Fitur panic button ini bisa digunakan, jadi kan kalau misalkan sekarang nih kayaknya banyak ibu-ibu kita gitu ya, mungkin tinggal sendiri di rumah gitu, ataupun ibu-ibu hamil yang lagi ditinggal sama suaminya bekerja di rumah sendirian gitu ya, tiba-tiba ngalamin kontraksi gitu ya, mau melahirkan, terus panik, akhirnya bisa tinggal buka aplikasi warga RW12, tekan tombol panic button, itu nanti langsung terhubung dengan keamanan di RW12. Jadi langsung bunyi sirine tuh, bunyi sirine dan ketahuan di mana lokasi saat memencet tombol panic button dan rumah mana nih yang memencet tombol tersebut. Waduh, ini luar biasa ya, salah satu inovasi yang saya rasa mungkin bisa diikuti oleh RW-RW di kelurahan manapun gitu ya di Indonesia. Itu bisa iuran ini nanti mungkin bisa via Bank DKI atau seperti apa? Iya, jadi nanti virtual account. Lebih ya nanti akan ada pengembangan untuk virtual account. Jadi ketahuan nih mana kita belum bayar iurannya tuh, ketahuan. Jadi Anda belum membayar iuran, nah itu nanti ditransfernya. Jadi ada pilihannya, ada BCA, karena kan kalau misalnya Bank DKI nggak begitu banyak mungkin ya warga yang punya, tapi juga salah satunya Bank DKI juga ada. Waduh, luar biasa, bisa iuran, bisa pelayanan masyarakat tadi ya. Kalau urus surat-surat nggak perlu nunggu Pak RW-nya datang pulang ke rumah, karena mungkin Pak RW-nya juga bekerja gitu ya, tapi bisa langsung cepat ditandatangani. Selain itu juga pengaduan warga, ini apa saja yang bisa diadukan Bu Lurah? Semuanya. Semuanya. Jadi kalau misalkan pengaduan masyarakat tuh biasanya kalau misalnya di RW-RW lain terkait parkir gitu ya, kadang-kadang kan ini yang lagi ramai kan sekarang ya. Ada warga parkir mungkin ada
sebenarnya bisa masuk ke dalam garasi rumahnya, tapi parkir di depan rumah mungkin ya jalanan rusak itu juga bisa dilaporkan melalui pengaduan warga di aplikasi RW 12. Oke. Dan ketahuan langsung. Ini udah prosesnya seperti apa? Oh, ada update-nya, ada prosesnya sudah seperti itu. Sampai kemana gitu ya. Dan ada panic button luar biasa. Ini saya jadi ngebayangin pas ibu-ibu kontraksi itu, udah langsung solusinya ada panic button gitu ya. Langsung dipencet tombolnya, nanti langsung ada orang yang mungkin akan memberikan pertolongan pertama paling tidak begitu ya. Keamanan 24 jam. Ini baru ada di RW 12 saja. Iya betul, jadi memang RW 12 ini kami tunjuk untuk menjadi pilot project. RW 12 untuk RW-RW lainnya di Kelurahan Pegangsaan 2 gitu. Jadi kalau misalkan tadi aplikasi warga nih Mbak Eva, tapi ini kami juga di RW 12, rw-12.id melalui websitenya itu juga bisa memantau ketinggian air secara real time. Oke. Jadi ketinggian air mungkin kalau misalkan itu juga bermanfaat nih tentunya buat Kelurahan Pegangsaan 2 mengetahui untuk pendeteksi dini bencana. Betul. Jadi di ketinggian air itu diupdate per menit. Wow. Jadi kalau kita buka 114, 115 masih normal. Jadi nanti kalau misalkan tidak normal dia tampil juga di dalam siaga banjir. Jadi ada ada salah satu opsinya ya. Jadi dipilih siaga banjir. Nah itu langsung kelihatan status ketinggian air. Waduh, berarti ini kan teknologinya udah mutakhir juga ya. Artinya datanya udah langsung juga diambil dari BPBD mungkin ya. Jadi memang RW 12 ini memiliki alat sensor otomatis ya yang dipasang di di rumah pompanya untuk memantau ketinggian air. Jadi secara otomatis langsung. Betul, jadi tidak lagi aplikasi. Waduh, luar biasa. Ini e-government-nya keren. Terus setelah itu juga tadi saya bilang ada pemberdayaan masyarakat. Apa yang dilakukan Bu Lurah untuk pemberdayaan masyarakat sejauh ini? Jadi kalau untuk pemberdayaan masyarakat mungkin ini kelihatan nih di depan Mbak Eva nih. Kita bawa ekoenzim. Ya, jadi apa aja ini Bu Lurah? Ya, jadi banyak sekali memang ini produk-produk turunan ya dari ekoenzim. Jadi kalau misalkan Mbak Eva pernah dengar ekoenzim mungkin Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, ekoenzim itu apa dan kenapa ini jadi produk unggulan dari Pegangsaan 2? Oke, jadi ekoenzim ini adalah kegiatan pelestarian lingkungan ya. Jadi mereka ini mengolah sampah organik ya. Jadi kulit-kulit buah gitu ya, kulit sayur itu diolah menjadi ekoenzim. Nah, nanti keluar ekoenzimnya seperti ini mungkin. Prosesnya itu ngaduk, jadi nanti campur juga tentunya sama air, nanti sampah-sampah organiknya berupa kulit buah dan sayur itu dicampur, nanti didiamkan. Didiamkan. Nah setelah itu nanti baru kita panen. Berapa lama? Itu kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan? Iya 3 bulan, jadi saya ingat betul waktu pertama saya dilantik jadi Lurah Pegangsaan 2 nih, saya diajak oleh ibu-ibu ekoenzim Nusantara untuk membuat ekoenzim. Kebetulan itu saya masih hamil 6 bulan. Jadi ketika saya mau cuti melahirkan gitu ya 9 bulan saya diajak lagi buat panen. Jadi kurang lebih 3 bulan prosesnya untuk pembuatan ekoenzim sendiri. Nah bukan hanya ekoenzim saja, jadi dibuat lagi menjadi cairan pembersih. Kalau di sini ada hand sanitizer. Nah ini ada sabun batang ekoenzim. Nah ini ada sabun batang. Bentuknya bulat, ya. Ini boleh dibuka, boleh ini kan? Boleh ya? Patahan-patahan ya, karena dipotong. Jadi tadinya bentuknya bunga gitu ya. Oh gitu. Betul, bentuknya bunga-bunga. Nah ini juga sudah dijual di marketplace. Dan sudah dibeli sampai dengan Bali. Jadi bukan hanya di Provinsi DKI Jakarta saja, pembelinya sudah mencapai ke Bali, bahkan ke Malang juga. Dan mendapatkan respon yang positif dari konsumennya. Jadi ada yang konsumennya itu bermasalah kulit ya. Jadi kulitnya iritasi merah-merah gitu ya. Udah pakai obat dari dokter kulit tapi tidak kunjung sembuh. Nah, saat mengganti sabun menggunakan sabun ekoenzim alhamdulillah jadi agak lagi gitu ya. Wah, ini berarti sudah dijual, ada di marketplace juga. Biasanya kalau dijual ini per butir atau per pack seperti ini atau
Jadi nanti jualnya bentuknya bunga biasanya. Oh gitu. Betul. Nah, Cuman kalau ini kayaknya cetakannya kayak potongan jeruk ya? ya semangka atau jeruk ya? Semangka atau jeruk? Oh ya semangka ini ya. Ini semangka. Lalu ini yang tadi dipotong-potong yang tadi bentuknya bulat. Ini nggak untuk bunga gitu ya. Betul. Wah, ini bentuknya menarik, terus manfaatnya juga banyak gitu ya. Dan juga sangat aman untuk lingkungan. Betul. Gitu. Wah, lalu produk lain dari EcoNZ? Iya, di sini ada hand sanitizer juga, ada sabun untuk cuci tangan, sabun cuci piring, dan juga untuk cuci baju juga bisa. Iya, gitu. Itu kalau diceritakan prosesnya bagaimana dari EcoNZ sampai jadi sabun, jadi hand sanitizer. Kayaknya kayak kuliah 2 SKS ya Bu ya. Jadi lama banget. Jadi kita skip aja. Yang jelas memang produk-produk ini saat ini sudah diproduksi secara massal, dijual, digunakan oleh masyarakat, bahkan mungkin digunakan oleh masyarakat Pegangsaan 2 juga. Betul sekali, dan juga sudah masuk nih ke hotel. Jadi di Kecamatan Kelapa Gading ada salah satu hotel yang sudah menggunakan untuk ekoenzim masuk. Jadi pengolahan sampah dari hotel itu diolah oleh Ekoenzim Nusantara menjadi ekoenzim seperti itu, dan juga sudah menjadi pembicara. Jadi bukan hanya produknya aja nih ada di mana-mana, tapi kebetulan pembicaranya juga sudah ke kelurahan lainnya, bukan hanya di Kelurahan Pegangsaan 2 saja, tapi di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur juga turut mensosialisasikan kegiatan Ekoenzim Nusantara. Waduh, ada banyak hasil atau produk yang dihasilkan dari Kelurahan Pegangsaan 2. Ini masih termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakatnya tuh mungkin rumah yang ini produksi sabun, begitu nggak sih? Rumah yang ini produksi hand sanitizer. Selain itu ada hal lain lagi dalam pemberdayaan masyarakat? Oke, kalau untuk pemberdayaan masyarakat sendiri di Kelurahan Pegangsaan 2, tentunya kami juga upayakan untuk pengentasan stunting ya. Oke. Jadi memang kami di sini memiliki dapur sehat atasi stunting. Nah, ini adalah salah satu upaya kami untuk pengentasan stunting yang ada di wilayah Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi kami memiliki kolam gizi yang ada di 9 RPTRA sekelurahan Pegangsaan 2. Jadi kalau Kelurahan Pegangsaan 2 kayaknya juga punya RPTRA paling banyak nih di Provinsi DKI Jakarta. Ada 9 RPTRA di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kolam gizinya ini kan ada lelenya gitu ya. Jadi ketika panen itu setengahnya diberikan secara cuma-cuma untuk dapur sehat atasi stunting. Kemudian kami olah menjadi nugget lele dan abon lele. Nah, itu kami berikan secara cuma-cuma untuk anak-anak stunting yang ada di wilayah Kelurahan Pegangsaan 2. Karena kalau kita bicara stunting, pasti perlu untuk peningkatan protein hewani ya. Nah, inilah yang kami bantu, kami upayakan. Jadi semua RW di Kelurahan Pegangsaan 2 ini saling terintegrasi untuk sama-sama membantu pengentasan stunting yang ada di wilayah Kelurahan Pegangsaan 2. Wah, luar biasa. Ini kebetulan sih saya belum pernah ya main ke Kelurahan Pegangsaan 2, tapi lihat video, foto dan lain sebagainya di kantor kelurahan sendiri kan ada kolam, betul ya? Betul ya. Dan itu isinya ada ikan-ikan yang nantinya akan dibagikan ke warga juga. Betul. Jadi salah satunya itu kami pastinya di kelurahan ini mau memberikan contoh juga ya, contoh kepada warga masyarakat. Jadi bukan hanya kolam ikan nih, kolam gizinya Kelurahan Pegangsaan 2, tapi di Kelurahan Pegangsaan 2 kami juga punya composting, pemilahan sampah, ada tanaman toga juga, dan juga nih ada yang menarik. Jadi kami memiliki bank sampah. Nah, bank sampah ini kami coba integrasikan dengan pengentasan untuk buang air besar sembarangan. Jadi kami namakan Gerakan Sedekah Sampah untuk pengentasan BABS di Kelurahan Pegangsaan 2. Waduh, luar biasa. Ini ada banyak program penemuan sebetulnya ya. E-government, pemberdayaan masyarakat, produknya sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas. Dan saya dengar juga ada ibu-ibu kebun. Ya, apa itu ibu-ibu kebun? Jadi ibu-ibu kebun ini adalah ibu-ibu pastinya ya. Tapi ada bapaknya juga kayaknya. Tetap bantuin bapak-bapaknya ya? Tetap bantuin bapak-bapaknya. Jadi ini adalah ibu-ibu yang mengolah lahan tidur tepatnya di belakang gereja Kim Tae Gon. Ya. Salah satu gereja yang terbesar juga di Kelurahan Pegangsaan 2. Nah,
ini diolah lahannya oleh ibu-ibu kebun menjadi urban farming. Bukan sembarang urban farming aja nih, ini ada bedanya. Urban farming organik. Jadi urban farmingnya ini menggunakan ekoenzim untuk pupuknya. Jadi nggak ada pestisida gitu ya, nggak ada ya bahan-bahan kimia lainnya. Benar-benar menggunakan organik. Nggak cuma untuk perkebunan sayur, tapi juga ada kolam gizinya juga di sana. Ada kolam gizi, ada ayam juga yang diternak. Nah ini juga untuk telur-telurnya itu disumbangkan kepada kami Kelurahan Pegangsaan 2 untuk pengentasan stunting di wilayah Kelurahan Pegangsaan 2. Waduh, luar biasa ya. Jadi ini sebetulnya saling berkesinambungan antara program yang satu dengan program yang lainnya juga. Cuman kan tadi Ibu sempat bilang bahwa ini RW-nya paling banyak gitu ya. Di kelurahan ini ada 27 RW. RT-nya juga banyak juga ya Bu, ada 252 RT. Ada 9 RPTRA. Wah, ini ada banyak hal yang perlu diurus, ada banyak program yang perlu dijalankan. Ini gimana ngaturnya Bu Lurah? Coba sharing, mana tahu ini jadi informasi atau jadi insight juga untuk teman-teman lurah yang lain, atau mungkin untuk teman-teman yang memang bergerak dalam pemberdayaan lingkungan. Mana tahu ini bisa jadi insight untuk mereka. Gimana ngaturnya ini? Ngatur orang segitu banyak gitu untuk bisa sama-sama mengentaskan program ini. Oke, kalau misalkan kami di Kelurahan Pegangsaan 2 itu pastinya tugas kami yang pertama itu adalah menggerakkan masyarakat ya. Menumbuhkan masyarakat bagaimana untuk peduli terhadap lingkungan dan juga untuk membantu program pemerintah ya, untuk mensukseskan program pemerintah yang ada. Tentunya kan program-program pemerintah bisa sukses berkat dukungan dari warga masyarakat. Nah, itu upaya kami untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif pada program pemerintah DKI Jakarta. Nah, saya juga punya nih satu RW 17 adalah bidang pengelolaan sampah terbaik di Provinsi DKI Jakarta. Wah, keren banget. Ini memang berprestasi juga ya, RW-RW-nya. Iya, luar biasa. Jadi RW 17 ini memiliki prasarana yang sangat mendukung untuk kegiatan pengolahan sampah dari rumah. Jadi sudah hampir 88% rumah di RW 17 sudah melaksanakan pemilahan sampah. Waduh, itu prosesnya gimana tuh untuk sosialisasinya terutama ya? Boleh di-sharing ke kita, Bu? Jadi untuk prosesnya tentunya diawali dengan sosialisasi yang dilakukan. Tentunya juga kami tidak hanya RW 17 sendiri, tapi kami juga turut mendampingi dari kelurahan, dari lingkungan hidup ya tentunya untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pemilahan ya, terutama pemilahan sampah dari rumah. Jadi pertama itu dilaksanakan sosialisasi, lalu pembagian stiker-stiker nih ke rumah, dan juga jadi dari rumah ini sudah dipilah sampah-sampahnya. Nah, di angkutnya pun sudah dipilah. Jadi gerobak motornya oleh RW 17 sudah dibagi per jenis sampah. Jadi udah ada sampah B3 gitu ya, sampah organik, sampah mana yang bisa ditampung di bank sampah. Nah itu sudah dipilah dari gerobaknya juga. Bukan hanya gerobaknya yang dimodifikasi, tapi ada juga pengeras suaranya. Jadi kayak tahu bulat ya. Tahu bulat itu kan kalau pengerasnya kan tahu bulat gitu. Nah kalau ini ayo pilah sampah. Dari rumah. Jadi ada pengeras suaranya, itu pengeras suaranya juga. Karena kebetulan RW 17 ada di belakang kelurahan ya, itu sampai kedengeran ke kantor kelurahan. Waduh, keren banget. Ini jadi ngebayangin sih kapan-kapan jadi pengen juga Bu main ke Pegangsaan 2 kapan-kapan ya. Karena memang pengolahan sampah itu harus dari hulu ke hilir gitu. Kadang di rumah kita udah dipilah-pilah nih, mana yang memang sisa makanan, mana yang memang sampah plastik, mana yang memang bisa didaur ulang sebetulnya dan lain sebagainya. Tapi pas nyampe ke abang sampah, ya nyampur lagi semuanya. Kalau di Pegangsaan 2 ya? Enggak. Khususnya di RW 17 ini. 17. Jadi ada yang organiknya diolah untuk makanan maggot. Jadi ada rumah maggotnya juga. Betul, yang bisa didaur ulang itu ada bank sampahnya. Seperti itu. Waduh, ini keren banget sih ya. Dan saya jadi mikir ini sekian lama perjalanan. Ini pasti bukan perjalanan sebulan, 2 bulan pasti. Bu Lurah ya, ini pasti lama perjalanannya. Sekian ratus orang yang ikut berpartisipasi dalam program-programnya Bu Lurah.
pasti ada tantangannya kan. Pengen tahu ini galau-galaunya Bu Lurah menghadapi para warga seperti apa, sampai programnya akhirnya bisa manfaat tidak hanya untuk masyarakat Pegangsaan 2 saja, tapi juga untuk masyarakat umum. Gimana itu? Oke, kalau misalkan untuk tantangan pastinya ada ya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, ini juga salah satu unggulan nih. Tadinya ini adalah salah satu permasalahan yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi bolak-balik kami sering mendapatkan CRM di salah satu lokasi gitu ya, terkait yang belum tertata secara baik. Jadi timbul kesan gitu ya, kotor, dan ada indikasi kerawanan lainnya. Jadi ini diubah oleh pendiri Bank Sampah RW 15 ya, menjadi bank sampah. Jadi sebelumnya ini tidak tertata, TPS juga ya, tempat pembuangan sampah sementara, ini diubah menjadi bank sampah. Yang luar biasanya bank sampah ini memiliki prasarana pendukung. Jadi ada alat pencacah plastik, ada pengepresnya juga, alat pengepres, dan tidak hanya untuk diubah ya, plastiknya itu juga dikreasikan oleh namanya emak-emak rempong nih. Salah nih. Jadi diolah oleh emak-emak rempong ini menjadi suatu kreasi sampah ya. Ada yang diubah jadi tas gitu. Tas dari tutup botol itu sangat lucu sekali, kecil-kecil. Lalu ada juga yang diolah menjadi pot. Jadi pot nggak kelihatan sama sekali sampah bahwa itu adalah bekas dari galon gitu ya. Galon air mineral itu tidak terlihat sama sekali, diubah jadi pot, bentuknya jadi berubah sekali gitu. Waduh, ini yang saya penasaran juga, tantangan dalam menghadapi bapak-bapak, ibu-ibu untuk proses digitalisasi. Mereka jadi harus pakai handphone kadang untuk kirim-kiriman pesan ke anak mereka yang mungkin jauh, sudah tidak tinggal di Jakarta aja, itu kan repotnya minta ampun ya, ngajarin orang tua. Ini dalam proses digitalisasi pasti ada tantangan tersendiri, gimana sosialisasinya. Apalagi menghadapi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Boleh diceritain nggak sih Bu Vera, gimana menghadapi mereka ini? Oke, jadi kalau untuk digitalisasi tentunya pasti kami mengalami tantangan juga ya. Untuk lansia terutama mungkin ya, yang masih belum bisa luwes gitu ya kalau misalnya menggunakan perangkat elektronik. Tapi di sini kami juga tetap melaksanakan pelayanan secara manual. Jadi kami tidak meninggalkan, tidak memaksakan juga ya, tidak memaksakan untuk ayo ikut digital. Tapi kalau misalkan memang belum bisa, kami juga memberikan layanan secara manual untuk terutama warga lansia seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan warga lansia pengen urus surat juga boleh ya, tetap datang ke rumahnya Pak RW gitu ya. Jadi nggak harus melulu pakai aplikasi, melalui cara yang mungkin konvensional ya, bisa dikatakan begitu, itu juga masih terbuka lebar. Oke, hanya saja diberikan opsi-opsi yang lebih banyak untuk memudahkan juga, apalagi kalau warganya banyak yang muda-muda, itu pasti ngebantu banget ya Bu ya. Betul, apalagi mobilitasnya tinggi ya, banyak yang bekerja seperti itu. Oke, sudah ada indeksnya belum sih Bu Vera? Ternyata tahun ini ada banyak orang yang menggunakan aplikasi, banyak orang yang menggunakan layanan yang memang sudah e-government ini di Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi di Kelurahan Pegangsaan 2 sendiri untuk pelayanannya yang menggunakan Jak Evo, jadi kami sudah menggunakan Jak Evo untuk PM1 Kelurahan. Ada 6 pelayanan, itu sudah hampir 80%-nya menggunakan Jak Evo seperti itu. Waduh, jadi 80% udah digunakan, berarti udah manfaat juga. Dan mungkin yang 20%-nya ini yang sepuh-sepuh tadi ya, yang langsung datang ke Pak RW, datang langsung ke kelurahan. Nah, Evo pengen tahu sebetulnya Bu Vera tuh dilantik dari tahun berapa? Saya dilantik dari tahun 2022. Oke, 2022 bulan Juni, artinya sudah berjalan hampir mau 1 tahun. Sudah 1 tahun lebih ya. Wah, luar biasa. Ini pasti ada hal-hal yang jadi berkesan gitu selama menjadi lurah di Pegangsaan 2. Boleh dong di-sharing ke kita apa aja sih yang ada momen lucu atau momen mengharukan mungkinnya saat memimpin kelurahan? Oke. Momen lucu dan mengharukan gitu ya di Kelurahan Pegangsaan 2 selama menjabat menjadi lurah Pegangsaan 2. Jadi gini, saya ini saat dilantik itu kebetulan
sedang hamil. Ya, yang tadi saya cerita sebelumnya. Jadi saya sempat berarti 1 tahun itu masih dikurangi dengan 3 bulan cuti gitu ya. Jadi selama 3 bulan cuti itu alhamdulillah untuk kegiatan pemerintahan ya dan kemasyarakatan, kewilayahan itu alhamdulillah dibantu sekali dengan ASN dan seluruh 3 pilar ya. ASN Kelurahan Pegangsaan 2 ini sangat bisa berjalan gitu ya, walaupun berjalan dengan maksimal walaupun saya dalam keadaan cuti. Nah itu momen mengharumkan ya buat saya karena saya sebagai ibu menyusui juga nih, jadi kebetulan saya masih memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Nah alhamdulillah dalam 3 bulan ini bisa menabung ASI, jadi anak masih aman. Ini alhamdulillahnya itu momen mengharukan buat saya. 3 bulan bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan support system baik di kantor kelurahan ya yang sangat luar biasa, didukung juga dengan 3 pilar dari Babinsa, Babin Kaptipmas, Satpol PP, Puskesmas dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2. Terima kasih banyak sekali. Waduh, ini the power of collaboration. Ya, kolaborasi personal gitu ya di kantor kelurahan, belum lagi dengan 3 pilar dan lain-lain. Nah, terkait dengan program-program yang ada, apakah pernah program-program ini nih berkolaborasi juga entah mungkin dengan komunitas atau mungkin dengan akademisi gitu? Ada nggak sih pernah ada kolaborasi seperti itu atau tidak? Iya betul, ini salah satunya yang ekoenzim ini adalah kegiatan kolaborasi. Jadi ada namanya komunitas ekoenzim Nusantara. Nah itu yang kami coba kolaborasikan, kami maksimalkan lagi. Jadi bukan hanya untuk proses ekoenzimnya saja, tapi yang tadi ada produk-produk ekoenzim lainnya seperti itu. Wah luar biasa. Artinya memang kita nggak bisa ya berdiri sendiri, itu nggak bisa. Emang harus ada kolaborasi, kemudian juga vibes positif mungkin ya dari berbagai pihak sampai akhirnya bisa juga jadi produk-produk yang manfaat untuk masyarakat. Nah ini setelah adanya produk-produk ini juga berarti masyarakat punya semacam penghasilan lebih dari adanya produk-produk ini atau seperti apa? Iya betul, pastinya ada peningkatan pendapatan keluarga ya pastinya dengan produk-produk unggulan yang telah dihasilkan. Nah seperti ini contohnya nih ada di depan Mbak Eva. Ada Mozas nih. Yang ini ya? Iya betul. Nah Mozas ini apa? Kopi. Jadi ini adalah kopinya ini kopi sehat. Jadi kenapa sehat? Karena kopinya ini dari biji kopi organik. Wah, ditanam juga di Pegangsaan 2. Nah kalau misalkan untuk pengambilan biji kopi organiknya ini dari petani-petani di Indonesia. Jadi untuk prosesnya memang tetap ada di Pegangsaan 2, tapi untuk pengambilan biji-biji kopinya karena ini adalah organik ya, tentunya bebas dari chemical dan segala macamnya, itu diambil dari petani-petani Nusantara gitu. Nah ini bukan hanya produksinya juga bukan hanya lokal nih ataupun Indonesia, tapi sudah ke luar negeri. Mozas ini ya? Betul. Jadi bukan hanya kopi, ini adalah produk kesehatan, ada juga madu. Jadi ada madu hitam, ada madu manisnya juga. Nah itu juga sudah ke luar negeri. Bukan hanya produknya saja, tapi yang punyanya juga nih namanya Ko Carlo ini sudah menjadi pembicara di mancanegara gitu. Oh keren banget. Ini masuk ke Jakpreneur semua nggak sih, Bu Lurah? Betul. Ini adalah produk-produk Jakpreneur. Nah ini juga ada Juragan Dimsum. Ini juga adalah produk ada dimsumnya itu Bu? Oh enggak. Iya. Nggak bawa dimsum. Ini Juragan Dimsum juga salah satu produk unggulan Kelurahan Pegangsaan 2. Ini juga dari awal mulanya mikro ya itu mungkin ya. Jadi masih gerobakan gitu ya. Dan sekarang sudah mengikuti pameran di mana-mana dan mendapatkan penghargaan Jakpreneur Award. Wah, ini salah satu banget. Itu pasti enak banget sih ya. Betul. Ini apa nih? Nah yang Bu Lurah, jadi ini adalah salah satu produk unggulan Pegangsaan 2 juga. Ini ungu-ungunya dari buah jamblang. Buah jamblang. Pernah cobain? Kayaknya nggak pernah tahu ya buah jamblang. Pernah denger doang buah jamblang. Juwet Iya juga. Wah, memang kudu main ke Pegangsaan 2 sih ya, biar tahu. Jadi memang ini jamblang ini adalah buah yang sudah langka nih, di DKI Jakarta. Jadi ini kalau saya kebetulan Betawi asli nih. Jadi kalau jamblang tuh dibilangnya
anggur Betawi ya gitu. Ya. Jadi ada pohonnya di RPTRA NKRI lalu diolah oleh teman-teman pengelola RPTRA NKRI menjadi jus jamblang. Ini menyegarkan sekali, Mbak Eva harus wajib coba. Oke, ini jus jamblang berarti tinggal di jus aja. Iya. Pakai perasa lagi atau pewangi lagi atau mungkin pakai gula lagi atau tidak ini? Jadi dicampur dengan susu. Iya, dengan susu untuk menetralisir karena rasanya itu cenderung agak ada kecut-kecutnya sedikit ya gitu. Oh, berarti seger ya? Seger. Harusnya. Wah, luar biasa. Dan ini sudah produknya ke luar negeri juga? Kalau ini masih pengembangan. Jadi memang karena kan buah jamblangnya sendiri itu sudah langka ya. Nah, ini memanfaatkan memang pohon yang ada di RPTRA NKRI. Jadi buah-buahan yang panen dari NKRI ini diolah menjadi jus jamblang. Jadi mungkin karena keterbatasan untuk skala produksi jadi masih lokal. Waduh, karena memang buah jamblangnya udah susah. Kalau di Pegangsaan 2 tiap rumah ada buah jamblang bisa nih ya. Kita go internasional buah jamblang kita. Dan seperti yang tadi Bu Lurah bilang bahwa ini semua sudah masuk Jakpreneur. Artinya kalau misalkan ada bazar-bazar di DKI Jakarta, ini juga bisa ditemui oleh Anda ya, warga Jakarta dan juga masyarakat umum. Mana tahu memang ada yang cari buah jamblang, pengen sehat makan buah jamblang, bisa ya. Bisa produknya Pegangsaan 2. Jadi nggak perlu nunggu bazar, Mbak Eva. Jadi di website kelurahanpegangsaan2.id itu juga ada tampil produk unggulan. Oh gitu, jadi bisa dibeli juga di situ. Jadi nanti ada pilihan untuk produk unggulan, tinggal diklik, ada daftarnya berupa PDF, nanti tinggal diklik langsung menyambungkan ke WhatsApp dari pemilik produk-produk unggulan yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2. Ini dia nih, jadi memfasilitasi juga gitu ya. Jadi kelurahan memfasilitasi produk-produk rumahan untuk bisa lebih punya banyak pembeli gitu ya. Selain mereka juga pasti punya marketplace sendiri juga. Wow, keren. Ini jadi bingung juga ya. Ada satu kelurahan yang punya banyak produk seperti ini. Saya pengen tahu kalau yang ini apa nih Bu? Nah, ini jadi adalah tadi kan saya sampaikan bahwa sisa-sisa buah dan sayur itu kan diolah menjadi ekoenzim. Nah, setelah panen itu kan masih ada ampas-ampas buahnya itu atau sayurnya. Nah, itu dikeringkan. Nah, ini hasil keringnya seperti ini bisa dijadikan pengharum ruangan. Oh, jadi kalau misalkan ditempel-tempel di mobil tuh ya, di AC dengan AC, ini wangi Mbak Eva. Oh bisa coba. Ya, wangi ya. Itu bisa menjadi pengharum. Jadi ini ditempel aja di spion mobil begitu ya. Jadi nggak usah beli-beli yang bentuknya pohon ya, bentuknya kon. Beli ini aja. Betul sekali. Oke, belinya di mana? Lihat aja di websitenya Pegangsaan 2. Nanti harganya berapa? Bisa lah. Bisa ditawar nggak? Nggak bisa ya Bu ya. Nanti langsung aja disamain. Nanti langsung aja disamain punya nawarnya, jangan sama Bu Lurah aja ya. Kebanyakan urusan nanti repot. Oke deh, luar biasa ini Bu Lurah, terima kasih sudah menginspirasi. Dan memang Bu Lurah ini udah sharing sama kita di sini. Mudah-mudahan ada banyak sekali warga Jakarta yang terinspirasi dan jadi kepikiran untuk wah bisa juga ya kita bikin produk dan kolaborasi gitu ya. Betul. Dengan kelurahannya. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih, sehat-sehat. Salam untuk seluruh warga Pegangsaan 2. Salam untuk seluruh ASN-nya yang luar biasa membantu dalam menyukseskan program-program Bu Lurah. Tapi sebelum selesai, nggak afdol kalau Eva nggak punya pantun untuk Bu Lurah ya. Semua narsum dipantunin ya. Nah, yang pertama pantunnya, jadi orang jangan suka minta-minta. Itulah kata Udin kepada Suketi. Ini dia Bu Vera, lurah kita, melayani warga dengan cinta sepenuh hati. Aduh, baru satu nih Bu Lurah ya. Ada lagi satu lagi deh ya. Satu lagi. Di planet Mars nggak ada manusia. Kalau di Pluto nggak bisa dengar suara. Sukses Jakarta untuk Indonesia, Kelurahan Pegangsaan 2, juara. Kami juga memiliki Kampung Proklim, Kampung Siaga Bencana, dan Kampung Berseri Astra. Nah, ini ada lokasinya di RW 02 Kelurahan Pegangsaan 2, di mana Kampung Proklim ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran warga untuk cinta terhadap lingkungan, dan juga kampung siaga bencana, di mana berperan untuk penanganan bencana tidak hanya pada lingkup Kelurahan Pegangsaan 2 saja, tapi juga untuk lingkup kelurahan lainnya se-Jakarta Utara. Dan Kampung Berseri Astra ini yang merupakan CSR bekerja sama dengan 7 perusahaan Astra Group yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2, yang kegiatannya meliputi bidang pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan juga penggerakan UMKM. Unggulan dan inovasi yang kami miliki adalah upaya kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial di Kelurahan Pegangsaan 2. Dan tentunya unggulan dan inovasi ini kami harapkan dapat menjadi contoh untuk kelurahan lainnya dan wilayah lainnya, bukan hanya di lingkup DKI Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.